Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih di video pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika bersama saya, Eka Restiwulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait metodologi penulisan skripsi penelitian pengembangan atau yang sering disebut research and development. Hasil penelitian dan pengembangan memiliki format dan sistematika yang berbeda dengan hasil penelitian lainnya. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian dan pengembangan itu berupaya untuk kita menerapkan temuan atau teori dalam rangka untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan penelitian lain lebih cenderung untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Pada dasarnya, karena penelitian ini itu adalah penelitian pengembangan, maka terdiri dari atas dua bagian. Bagian pertama itu berisi kajian analitis tentang hasil dari penelitian dan juga pengembangan. Kemudian yang bagian kedua tak lain adalah produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah dikemukakan pada bagian pertama. Meskipun demikian, keduanya itu disusun dalam naskah yang berbeda tetapi dapat dijilid menjadi satu. Dalam arti ketika dilaporkan keduanya juga harus ada. Baik, kita akan melanjutkan ke bagian-bagian inti dari penelitian pengembangan. Yuk kita lanjut. Baik, kita akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan atau introduction. Di setiap penelitian pasti diawali dengan yang namanya pendahuluan. Tetapi ada beberapa perbedaan antara penelitian pengembangan dan juga penelitian yang lain terkait isi daripada pendahuluan. Pendahuluan pada penelitian R&D atau pengembangan diawali dengan latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian dan pengembangan, asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan, penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan definisi istilah. Bagian yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat konteks penelitian dan pengembangan proyek terkait masalah yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, uraian di awal biasanya disertai identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi yang nyata atau kondisi real dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal. Berikut juga dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan-kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan juga perlu dipaparkan secara singkat, disertai dengan identifikasi faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Artinya di sini adalah bagian utama yang menguatkan penelitian pengembangan itu untuk patut dilakukan. Nah, alternatif yang ditawarkan sebagai pemecah masalah tadi beserta berbagai pertimbangannya dikemukakan pada bagian akhir dari paparan latar belakang masalah. Bagian yang kedua adalah tujuan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan dirumuskan berdasarkan atas masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan tujuan penelitian dan pengembangan juga diarahkan pada pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah. Nah, biasanya tujuan ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan kan. Misalkan seperti ini, ketika kamu ingin mengembangkan suatu multimedia pembelajaran yang dapat mengatasi yang dapat
mendukung kemampuan berpikir kritis siswa, misalkan seperti itu. Sehingga tujuan penelitian dan pengembangannya adalah pertama untuk menghasilkan multimedia pembelajaran matematika pada materi X misalkan. Kemudian menghasilkan multimedia yang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, misalkan seperti itu. Itu tujuannya dari penelitian dan juga pengembangan. Kemudian terkait pencapaian kadang diuraikan dengan kalimat-kalimat seperti ada kata kuncinya adalah efektif, praktis, efisien, seperti itu. Kemudian yang valid, nah itu bisa juga menjadi tujuan dari penelitian pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, yang namanya aja spesifikasi, berarti kan kalau kalian membeli suatu barang elektronik kan pasti juga ada spesifikasinya. Nah, sehingga spesifikasi produk ini sangat penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik dari produk yang diharapkan dari proses R&D kamu. Karakteristik produk biasanya mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Misalkan kalau ya HP, ya antara HP satu dengan HP yang lain kan spesifikasinya berbeda. Nah, nanti misalkan kalian ingin mengembangkan suatu model pembelajaran, entah modul, entah multimedia, media, itu ya harus dilengkapi dengan spesifikasi supaya itu menjadi pembeda antara produk yang akan dikembangkan dengan produk-produk yang sudah ada saat ini. Nah, produk yang biasanya dikembangkan di dalam penelitian dan pengembangan itu berupa kurikulum, ada modul, ada paket pembelajaran, buku teks, alat evaluasi atau semacam tes gitu, model, atau produk-produk lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di dalam pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Nah, tentunya setiap produk nanti akan memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk yang lainnya. Misalkan, multimedia di matematika pasti juga memiliki spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan multimedia di mata pelajaran yang lain, misalkan seperti itu. Apa perbedaannya itu harus muncul di spesifikasi produk yang diharapkan. Bagian yang keenam adalah penelitian terdahulu. Bagian ini memaparkan beberapa penelitian dengan objek kajian atau variabel yang sama dengan variabel yang akan diteliti. Semua hasil penelitian terdahulu dipaparkan dan juga dijelaskan pendekatan yang digunakan dan hasil penelitiannya, lalu disimpulkan apa yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memang asli dan juga pemosisian penelitian yang akan dilakukan di antara hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jumlah penelitian terdahulu ini dibatasi minimal 3 penelitian dan maksimal 5 penelitian yang benar-benar menunjukkan sejauh mana posisi penelitian yang akan dilakukan. Jenis dari penelitian terdahulu dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, atau yang lainnya yang memuat nama peneliti, judul penelitian, identitas perguruan tinggi, dan juga tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit maksimal penelitian itu dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Artinya, penelitian terdahulu ini benar-benar relevan dan juga mutakhir dibandingkan dari penelitian yang akan dilakukan. Bagian yang kelima adalah asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan. Asumsi dalam penelitian dan pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi nanti dapat diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli,
atau data empiris yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan dengan menggunakan produk yang dikembangkan. Sedangkan keterbatasan penelitian dan pengembangan menjelaskan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah dengan konteks yang lebih luas. Paparan ini dimaksudkan agar produk dari penelitian dan pengembangan disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakan dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya. Salah satu contoh keterbatasan itu adalah misalkan media yang dikembangkan di dalam penelitian ini sesuai hanya untuk diterapkannya kurikulum K13, misalkan seperti itu. Kemudian contoh lainnya misalkan reviewer atau validator memiliki pemahaman yang sama tentang indikator kemampuan berpikir kritis, misalkan seperti itu. Bagian 4 dari bab pendahuluan itu adalah pentingnya penelitian dan pengembangan. Pentingnya penelitian dan pengembangan berbeda dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Jika tujuan penelitian dan pengembangan berisi upaya pencapaian kondisi yang ideal, namun di pentingnya penelitian dan pengembangan lebih berisi argumentasi mengapa perlu ada pengubahan dari kondisi yang ada pada kondisi yang ideal. Dengan kata lain, pentingnya penelitian dan pengembangan ini adalah mengungkapkan mengapa sih masalah yang ada itu perlu dan mendesak untuk dipecahkan. Pada bagian ini juga diharapkan nanti akan terungkap kaitan antara urgensi pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. Misalkan, mengapa sih dengan pengembangan suatu produk itu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikaitkan ke konteks permasalahan yang lebih luas. Misalkan dengan siswa mampu berpikir kritis, akhirnya nanti ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, misalkan seterusnya dan seterusnya. Nah, pengaitan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu masalah yang konteksnya mikro itu benar-benar dapat memberi sumbangan bagi pemecahan permasalahan lain yang konteksnya lebih luas. Bagian yang terakhir adalah definisi istilah atau definisi operasional. Bagian ini mengemukakan definisi istilah-istilah yang khas yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan produk yang diinginkan, baik dari segi model dan prosedur yang digunakan atau dari sisi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna produk harus diberi batasan istilah yang dirumuskan seoperasional mungkin. Semakin operasional rumusan batasan istilah, semakin kecil peluang istilah itu ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna. Bab 2 adalah berisi kajian pustaka. Kajian pustaka menjelaskan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan. Kerangka acuan ini disusun berdasarkan kajian berbagai aspek teoritis dan empiris yang terkait dengan permasalahan dan upaya yang akan ditempuh untuk memecahkannya. Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan teoritis mengapa masalah itu perlu dipecahkan dan mengapa cara pengembangan produk tersebut dipilih. Kajian teoritis mengenai model dan prosedur yang akan digunakan dalam pengembangan juga dikemukakan di dalam bagian ini, terutama dalam rangka memberikan pembenaran terhadap produk yang akan dikembangkan. Di samping itu, bagian ini juga dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk mendekati permasalahan yang serupa atau relatif sama.
Dengan demikian, upaya penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan memiliki landasan empiris yang mantap. Tentunya, kajian pustaka juga dituliskan dengan menggunakan prinsip kemutakhiran, keprimeran, dan juga relevansi pustaka yang diacu oleh penulis. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan memuat butir-butir 1. Model penelitian dan pengembangan 2. Prosedur pengembangan dan yang ketiga, uji coba produk. Dalam butir uji coba produk diungkapkan desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Mari kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama adalah model penelitian dan pengembangan. Model penelitian dan pengembangan bisa berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritis. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Yang kedua adalah model konseptual, yaitu model yang bersifat analitis, yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan, serta keterkaitan antar komponen. Misalkan model pengembangan 4D, model pengembangan ED, dan lain sebagainya. Kemudian model teoritis adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa. Dalam bagian model penelitian dan pengembangan ini, dikemukakan secara singkat struktur model yang digunakan serta dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan merupakan adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya harus disertai dengan alasan, komponen-komponen yang disesuaikan, serta kekuatan dan kelemahan dari model itu. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan antar komponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan pula bahwa uraian model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan produk. Bagian yang kedua yaitu prosedur penelitian dan pengembangan. Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model pengembangan. Apabila model pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat dalam modelnya. Model penelitian dan pengembangan juga bisa berupa konseptual atau teoritis. Kedua model ini tidak secara langsung memberi petunjuk tentang bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai produk yang dispesifikasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah-langkah proseduralnya di setiap komponen dari model pengembangan yang sudah dipilih. Bagian yang ketiga adalah uji coba produk. Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keefektifan, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Pada bagian ini secara berurutan perlu dikemukakan 1. Desain uji coba 2. Subjek coba 3. Jenis data 4. Instrumen pengumpulan data dan yang kelima, teknik analisis data. Pada slide ini kita akan membahas terkait desain uji coba. Secara lengkap, uji coba produk pengembangan biasanya dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembang mungkin hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampel uji lapangan. Hal ini sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji coba itu.
Desain uji coba bisa menggunakan desain yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau desain eksperimental. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain untuk tahapan tertentu, baik perseorangan, kelompok kecil, atau lapangan. Mengapa? Hal ini agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk dapat diperoleh secara lengkap. Berikutnya yang merupakan bagian dari uji coba adalah subjek coba. Karakteristik subjek coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk cara pemilihan subjek coba itu. Subjek coba produk bisa terdiri dari ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan atau sasaran pengguna produk. Subjek coba yang ahli di bidang isi produk dapat memiliki kualifikasi keahlian tingkat S1. Untuk skripsi, yang penting setiap subjek coba yang dilibatkan harus disertai identifikasi karakteristiknya secara jelas dan lengkap, tetapi masih terbatas dalam kaitannya dengan produk yang dikembangkan. Teknik pemilihan subjek coba juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah menggunakan teknik acak, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai. Kemudian, bagian ketiga dari uji coba adalah jenis data. Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Atas dasar ini, jenis data perlu dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan itu. Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan juga hendaknya dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek coba. Jenis data tertentu, bagaimanapun juga, akan menuntut desain tertentu dan subjek coba tertentu. Misalnya, pengumpulan data mengenai kecermatan isi dapat dilakukan secara perseorangan dari ahli isi atau sekelompok dalam bentuk seminar kecil, atau juga seminar yang lebih luas yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pengguna produk. Contoh yang lainnya yang lebih operasional, misalkan, jika ahli media, maka jenis datanya adalah hasil lembar validasi produk dan catatan saran. Jika sasaran dari subjek coba adalah siswa, maka bisa jadi jenis datanya adalah hasil pengerjaan soal tes akhir atau hasil uji tingkat daya tarik atau kepraktisan atau kemudahan, seperti itu. Bagian yang keempat dari uji coba adalah instrumen pengumpulan data. Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti yang sudah dikemukakan dalam butir-butir sebelumnya. Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kevalidan dan juga reliabilitasnya. Apabila instrumen yang digunakan itu dikembangkan sendiri, maka prosedur pengembangannya juga perlu dijelaskan. Nah, bagian yang terakhir sekaligus penutup dari bab metode penelitian dan pengembangan adalah teknik analisis data. Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk menganalisis data uji coba dari hasil uji coba itu dikemukakan dalam bagian ini. Nah, tentunya disertai alasannya mengapa menggunakan teknik analisis data tertentu. Nah, apabila teknik analisis yang digunakan itu sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu terlalu rinci. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka perlu diuraikan lebih rinci. Oke, kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 4, hasil. Bab 4, yaitu hasil, setidaknya mengungkapkan 3 butir penting, yaitu penyajian data uji coba, analisis data, dan revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data.
Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian yang pertama yaitu penyajian data uji coba. Semua data yang dikumpulkan dari kegiatan uji coba produk disajikan di dalam bagian ini. Penyajian data sebaiknya dituangkan dalam bentuk tabel, bentuk bagan, atau gambar yang dapat dikomunikasikan dengan jelas. Dan juga sebelum dianalisis, data ini perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan. Untuk apa klasifikasi ini? Klasifikasi ini akan sangat berguna untuk keperluan revisi produk. Bagian yang kedua adalah analisis data. Bagian ini mengungkapkan secara rinci hasil analisis data uji coba. Penyajian hasil analisis data perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat aktual, artinya tanpa ada interpretasi dari pengembang. Nah, kesimpulan hasil analisis juga perlu dikemukakan pada bagian akhir dari butir ini. Kesimpulan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. Bagian yang terakhir adalah revisi produk. Kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data terkait produk yang diuji cobakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan apakah produk itu perlu revisi atau tidak. Keputusan merevisi produk juga hendaknya disertai dengan alasan atau pembenaran bahwa setelah direvisi, produk itu benar-benar menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, dan juga lebih menarik. Komponen-komponen yang direvisi dan juga hasil revisinya harus dikemukakan secara jelas dalam bagian ini. Jadi nanti ada kayak before after gitu. Nah, akhirnya kita sampai pada bab 5 yaitu penutup. Nah, kok tiba-tiba langsung bab penutup? Nah, inilah perbedaannya penelitian dan pengembangan jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Jadi sebenarnya proses pembahasan atau kajian produk yang telah direvisi itu muncul pada bagian penutup, tidak ada di bab tersendiri, tapi langsung bagian penutup. Ada 2 butir penting yang perlu dikemukakan di dalam bab penutup ini. Yang pertama adalah kajian terhadap produk yang telah direvisi, dan yang kedua adalah saran pemanfaatan, diseminasi, serta pengembangan produk lebih lanjut. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah kajian produk yang telah direvisi. Kita perlu tahu bahwa wujud akhir dari produk yang dikembangkan setelah direvisi itu perlu dikaji secara objektif dan tuntas. Kajian harus didasarkan pada landasan teoritis yang telah dibahas dalam bab 2, dan juga hasil kajiannya ini mengarah kepada peluang dimanfaatkannya produk untuk pemecahan masalah yang ada. Kekuatan-kekuatan dan juga kelemahan-kelemahan produk hendaknya dideskripsikan secara lengkap dengan tinjauan yang komprehensif terhadap kaitan antara produk dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu, peluang munculnya masalah lain dari pemanfaatan produk juga perlu diidentifikasi, sekaligus disertai dengan petunjuk bagaimana nanti jika orang yang ingin menggunakan produk itu mengantisipasi terhadap permasalahan baru yang dikemukakan oleh peneliti. Kemudian bagian yang terakhir adalah saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut. Nah, pengajuan saran dalam bagian ini diarahkan ke 3 sisi, yaitu 1. Saran untuk keperluan pemanfaatan produk. Kemudian yang kedua adalah saran untuk diseminasi produk ke sasaran yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. Nah, setiap saran ini hendaknya didasarkan pada hasil kajian terhadap produk seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya tadi. Pengungkapan saran pun sebaiknya menggunakan pernyataan-pernyataan yang jelas dan juga eksplisit. Argumentasi juga perlu disertakan dalam setiap saran yang diajukan.
Akhirnya selesai juga pembahasan terkait metodologi penulisan skripsi, penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komen ya, termasuk jika ada masukan, saran, dan tanggapan terkait isi dari video ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang lain ya. Bye, tetap sehat, stay at home ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.